Halo sahabat trader, bagaimana hasil trading Anda saat ini? Apakah Anda sudah puas atau sesuai dengan yang Anda harapkan selama Anda mungkin sudah melakukan trading bertahun-tahun selama ini? Dan bagaimana hasil yang Anda dapatkan saat ini? Saya selalu ditanya oleh teman-teman saya, mungkinkah trading for living? Bagi saya segala sesuatu itu mungkin dan bisa. Yang penting kita tahu caranya. Dan bagaimana caranya? Nah, oleh sebab itu, sahabat trader, dalam waktu dekat ini saya akan menghadirkan kembali dalam workshop saya selama 3 hari, di mana workshop saya ini akan menjadikan Anda sebagai trader-trader profesional. Bagaimana maksudnya trader profesional? Di mana dalam workshop saya yang akan saya ajarkan ini sama sekali kita tidak tergantung dengan namanya indikator yang disediakan oleh platform Meta 4 atau Meta Trader ataupun broker-broker yang ada. Kenapa saya tidak tertarik dengan indikator yang ada? Sebab indikator bagi saya pertama itu yang sering kita kenal dengan lagging. Apa itu lagging? Artinya terlambat. Dan yang kedua, indikator itu selain terlambat juga namanya repent. Apa maksudnya repent? Repent itu artinya indikator itu sebenarnya bergerak ikut harga chart bergerak. Artinya indikator itu tidak menentukan di mana harga itu akan bergerak, tetapi indikator selalu mengikuti harga chart itu bergerak. Kalau chart itu berhenti, maka indikator itu berhenti. Nah, sehingga demikian, kalau saya memakai indikator untuk menentukan analisa hasil harga ke depan, bagi saya itu sangat subjektif begitu ya. Sebab apa? Yaitu karena dia hanya mengikuti, dia bukan menentukan harga yang ada. Nah, oleh sebab itu, saya sama sekali tidak menggunakan indikator di dalam menganalisa saya untuk sebuah trading yang ada. Lalu apa yang akan saya ajarkan selama 3 hari dalam kelas workshop saya? Ini yang saya ajarkan kepada Anda, teman-teman trader. Pertama adalah saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara berpikir seperti para profesional trader atau big boys di dalam dunia trading berpikir. Yang kedua adalah saya akan mengajari Anda bagaimana kita mengetahui di mana level-level mereka atau para institusi atau big boys atau para trader profesional untuk mengambil sebuah keputusan untuk masuk dan keluar dari sebuah market trading. Dan yang ketiga yang saya ajarkan adalah untuk mengetahui kebiasaan mereka dalam mengambil keputusan, maka kita perlu mempelajari harga itu sendiri yang saya sebut di dalam analisa dengan technical analysis price action. Artinya apa? Saya langsung mengajarkan Anda untuk menganalisa dari harga yang sedang bergerak. Ya, bagi saya itu lebih objektif daripada kita mengandalkan indikator. Dan yang keempat adalah saya akan mengajarkan selain technical analysis, saya juga akan mengajarkan Anda untuk fundamental analysis untuk melengkapi technical Anda supaya kita lebih mengurangi meminimalkan kesalahan-kesalahan yang ada. Sehingga kita tidak melawan sebuah berita besar atau fundamental yang ada, yang kemungkinan sangat berpengaruh terhadap gerakan sebuah harga itu sendiri. Lalu berikutnya saya akan mengajarkan Anda bagaimana mengelola sebuah akun atau uang Anda sehingga tidak akan habis atau Anda tidak akan bangkrut dalam kelola trading Anda, atau sering kita sebut dengan money management. Lalu berikutnya saya akan mengajarkan Anda lagi bagaimana mindset kita di dalam menerapkan sebuah trading sehingga dengan mindset atau psikologi yang baik sehingga kita bisa selalu konsisten dengan trading plan atau perencanaan trading kita dari hari ke hari. Nah, dengan aturan, dengan berpikir mindset yang konsisten, maka baru mungkin kita bisa menghasilkan sebuah profit yang konsisten. Kalau itu tidak, kalau aturan yang kita lakukan tidak konsisten, maka tidak mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang konsisten, bukan teman-teman? Nah, seperti apa dan banyak lagi yang akan kami ajarkan di dalam workshop selama 3 hari nanti. Dan berikut ini saya akan memperlihatkan sebuah video pendek bagaimana cara kita menganalisa sebuah harga lewat teknikal yang saya sebut dengan price action. Silakan Anda saksikan video berikut ini. Halo sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra.
Kali ini saya akan menyampaikan sekilas preview mengenai materi yang akan saya ajarkan waktu workshop selama 3 hari nanti. Teman-teman sebenarnya berbicara tentang pergerakan atau analisa market forex. Itu sebetulnya hukumnya sama, baik pergerakan harga forex di dalam dunia digital maupun di dalam pasar konvensional sebenarnya hukumnya sama, yaitu mengacu hukum ekonomi di mana harga akan bergerak naik turun itu sangat tergantung pada imbalancing antara permintaan dan penawaran atau ketidakseimbangan antara supply dan demand di pasar. Teman-teman, selama ini kenapa kita merasa kok saya rugi terus seperti ada permainan. Siapa yang bermain di sini? Betul, teman-teman, tidak salah. Memang selama ini kita menghadapi sebuah permainan antara retail melawan grosir. Ini saya tunjukin. Nah, apa ini big boys? Teman-teman perlu ketahui bahwa selama ini kita sebagai retail yang sangat kecil, sebenarnya kita sering dipermainkan oleh para big boys atau institusi-institusi nanti akan saya sebutkan. Coba ya, di mana-mana hukum ekonomi apapun, bahwa eceran itu selalu kalah dengan grosiran atau yang disebut dengan seringkali distributor besar, tentunya pemain besar ya. Nah, teman-teman, berdasarkan survei yang ada bahwa market forex ini sangat besar sekali transaksinya dan sangat liquid. Jadi, survei menunjukkan bahwa setiap hari uang yang berputar di pasar forex ini itu bisa mencapai antara 5 sampai 7 triliun loh. Jadi ini besar sekali sehingga menyebabkan tentu pemain-pemain besar itu sangat tertarik untuk terjun di dalam market ini. Jadi siapakah yang memainkan harga di dalam pasar keuangan atau market forex ini? Kita lihat ya. Jadi di sini saya mencatat ada sekitar kurang lebih 10 big boys ini yang menguasai pasar kurang lebih antara 60 sampai 70% setiap harinya mereka menguasai dan mereka lah yang menggerakkan harga. Pertama itu adalah Deutsche Bank, itu dari Jerman. Kedua USB AG ya dari Swiss. Kemudian Citigroup US ini mungkin familiar dengan kita karena banyak seperti Citibank yang ada di Indonesia ya. Kemudian Barclays Capital dari Eropa, Royal Bank dari Skotlandia, Goldman Sachs dari US, HSBC dari London. Nah, ini juga paling familiar buat kita. Jangan-jangan kita pun masih memiliki banyak utang sama dia nih ya, di dalam KTA atau kartu kredit tentunya. JP Morgan US, BofA Merrill Lynch US, dan XTX non-bank dari Eropa. Jadi, tadi seperti saya katakan, bahwa sebenarnya yang menggerakkan harga market setiap hari ini loh, mereka ini loh ya. Mereka ini yang bermain. Jadi pasar dari 5 sampai 7 triliun itu sebenarnya tadi diperkirakan 6 sampai 70% rata-rata dikuasai oleh mereka. Jadi sekarang bagaimana kita bisa menang kalau kita terus melawan mereka? Jadi tidak heran, saudara, setiap hari kalau merasa sudah bertahun-tahun ya melakukan trading, kenapa loss terus gitu ya. Jadi uang saudara itu sebenarnya disorted oleh mereka dan dipermainkan oleh mereka harganya. Jadi di dalam konsep kita nanti untuk mendapatkan profit di dalam analisis teknikal kita yang akan saya ajarkan di workshop nanti, kita harus mulai mengubah cara permainan kita. Jadi kita tidak melawan mereka, tetapi mari kita bersahabat mereka. Dan kita mencoba mempelajari bagaimana sih dan kapan sih mereka ambil keputusan untuk bertindak masuk market, mau buy atau mau sell. Sehingga kita tidak mau melawan mereka lagi, tapi kita mengikuti cara-cara mereka. Seperti apa, teman-teman? Ini ya, kita lihat ya. Kita jangan mulai sekarang itu, kita jangan berpikir untuk melawan mereka lagi dengan apalagi dengan teknikal hanya memakai indikator-indikator ya. Tentu itu bukan level mereka untuk main indikator lagi, oke? Karena mereka lah yang menguasai market itu. Mari kita sekarang belajar untuk mengikuti cara mereka berpikir ya. Kalau kita mau mendapatkan
ya paling tidak secuil lah ya profit dari forex market yang ada. Oke, kita akan lihat. Sebuah logika menunjukkan antara institusi melawan retail. Ya, kita bisa perkirakan ya yang menang itu siapa. Misalnya ya, kalau teman-teman melihat ini ada kumpulan ibu-ibu, bapak-bapak yang ramai sekali ya. Kebetulan ini saya merekam ini menjelang mau puasa dan mau lebaran misalnya, kita berbondong-bondong ke toko emas begitu. Ya, ibu-ibu senang mau beli buat cincin dan lain sebagainya. Satu orang beli 1 gram emas. Kira-kira harga emas itu naik nggak? Ya, saya pikir mau 1.000, 2.000 orang kalau 1 gram kan nggak seberapa ya, teman-teman ya. Pasti harga emas itu nggak begitu pengaruh. Coba kalau ini ya, ada big boss yang datang ke toko atau kalau di Indonesia ini misalnya yang terkenal dengan Antam misalnya, aneka tambang ya. Kalau ada big boss yang datang dengan menyediakan begitu kontainer datang, dia mengatakan saya mau borong semua emas yang ada. Kira-kira harga emas itu naik apa turun? Pasti naik, oke? Karena itulah betapa besarnya pengaruh big boys di dalam menentukan harga pasar teman-teman. Jadi oleh sebab itu kita tidak mungkin bisa melawan mereka. Yang ada adalah mari kita mengikuti cara mereka, ya. Itu yang masuk akal. Oke, misalnya begini. Nah, melalui chart ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman nanti bagaimana kita tahu bahwa kebiasaan big boss mengambil sebuah keputusan. Di mana sih mereka level-level akan mengambil keputusan? Ini misalnya, ya. Teman-teman perhatikan. Misalnya ini chart lagi bergerak seperti ini. Nah, ini yang saya garis biru ini, saya anggap ini harga naik sekian tinggi, nanti saya perkirakan harga itu setelah kembali di dalam level yang saya garis ini, mereka akan borong kembali harga itu. Jadi mereka tidak akan borong di pertengahan harga sedang berjalan, teman-teman. Jadi itu sebabnya banyak orang mengatakan, wah ini harga lagi uptrend, ini lagi naik, kita buy yuk, jangan sampai ketinggalan, kita pakai apa itu, teknikal udah, kita apa itu breakout lah, apalah begini ya. Oke, kita nggak usah teman-teman, kita nggak usah tergopoh-gopoh. Mari ketika kita melihat harga begini, kita akan mempelajari kapan kira-kira mereka pemborong akan borong kembali atau big boys tadi, ya. Sehingga, nah di dalam analisa saya melevel-level inilah mereka akan kembali membeli kembali. Sehingga kita nunggu sabar, kita antri di sini, kita pasang pending buy misalnya di sini. Nah sekarang kita lihat harga lagi bergerak. Kita sabar teman-teman ya. Jadi trader yang sukses itu adalah salah satu tantangannya adalah karena tidak sabar. Nah itu ya, harga sudah menyentuh di level ini dan harga kita lihat naik nggak? Tuh mulai naik. Nah kira-kira kalau begini profit nggak teman-teman? Pasti profit ya. Bisa bayangkan kita buy di sini ya, resiko kita hanya di sini kecil sekali dan harga ini naik terus ya. Ini kalau kita lihat yang original ini harga naik terus melambung tinggi ya. Oke. Inilah cara saya melakukan trading. Ya, saya tidak melawan big boys, tapi saya mempelajari di mana level-level big boy mengambil keputusan. Itu sangat penting ya teman-teman. Oke, sebaliknya kita lihat misalnya. Nah, sekarang kalau misalnya harganya lagi turun, wah, banyak orang mengatakan, waduh, ini downtrend nih, kita mesti cepat-cepat sell kalau nggak ketinggalan. Oh, saya tidak mau, teman-teman ya. Sabar kembali kepada tadi ya. Jadi trader profesional itu harus sabar. Oke. Jadi saya akan pasang menunggu kembali, dia akan menjual barang kembali ketika dianggap harga itu sudah mahal, sudah layak mereka ambil keuntungan. Sehingga saya akan mengambil atau menanti mereka mengambil keputusan yang saya perkirakan di daerah-daerah yang saya garis ini mereka akan buang barang ketika mereka sudah merasakan untungnya sudah cukup. Ya, misalnya ya level itu saya akan pending sell. Nah, harga bergerak, kita melihat. Kena lagi ya, kita punya sell dan harga ini turun terus. Nah, kalau sudah begini, sell di sini, harga sampai sini, kira-kira profit apa loss? Wah, ini profit sekali ya, kalau kita risiko hanya sebesar ini profit kalau sampai di sini itu sudah berapa 20-an kali lipat itu ya. Nah,
Kira-kira menarik nggak teman-teman? Oke, jadi kita tidak melawan mereka, tetapi kita mengikuti gaya mereka. Nah, ini yang akan saya ajarkan selama di workshop nanti. Oke, kita melihat ya. Nah, ini contoh misalnya. Ini kan pasangan mata uang Australian dollar lawan US dollar ya. Nah, sehingga ini adalah level-level di mana saya menanti buy sebelum harga ini terjadi tentunya. Misalnya saya di sini saya pasang seperti tadi ya, saya pasang buy dan harga turun ketika dianggap murah, mereka big buy akan buy kembali, akan borong kembali. Sehingga saya menanti di sini dan risiko saya kecil sekali di sini. Dan ini harga naik terus. Kalau teman-teman lihat asli chartnya, ini harga sampai melambung ke atas, oke? Nah, ini saya yang anggap ini adalah level demand saya untuk buy back bersama big boys. Kemudian kita lihat misalnya, ini US dollar lawan Kanada dollar ya. Kita melihat di mana level-level ini ketika harga ini saya akan pasang pending sale di daerah sini. Nah, sehingga kita melihat ketika harga kembali ke sini, big boy akan buang barang dan benar ya sampai di sini. Anda bayangkan level Anda risiko hanya sebesar begini dan Anda mendapatkan keuntungan juga 10-20 kali lipat. Nah, sekarang Anda mau transisi apa? Kira-kira bisa untungnya bisa ribuan persen begitu ya kan? Sekarang para bisnismen di Indonesia itu pun kalau sudah untung 5-10% mereka sudah happy sekali. Tetapi ini untung sampai resiko yang Anda pertaruhkan kecil dengan keuntungan yang berpuluh-puluh kali lipat. Bukankah ini bisnis yang sangat menguntungkan, teman-teman ya? Oke. Nah, ini adalah live trading saya sendiri yang saya kasih lihat sekilas ya. Para trader yang saya hormati, pada tanggal 15 Kita Februari lihat ya. di pas pilkada Ini serentak, saya melakukan live trade terhadap pair apa ini? saya lagi menunjukkan AUD USD sebuah ya. trading saya, Nah, saya melakukan pending sale yaitu dan Anda lihat ketika Anda melihat di sini, ini tanda panah biru artinya saya lagi floating profit nih sementara ya, saya lagi sell. masuk, Kita lihat, saya lagi sell. saya Sementara sell. posisi Ini live trade ya. kalau Ini panah biru artinya uang beneran, berarti bukan ini demo. sedang profit. Nah, saya pasang Kita target lihat 1 di sini ya. live saya Nah, kasih, teman-teman bisa lihat ini target 1, target 2, target 3. ya. Nah, ini saya kecilin supaya kita lihat bahwa harga itu benar bergerak secara live. Target pertama saya di sini, target kedua saya adalah di sini. Nah, itu target saya tunjukin, itu target 2. Nah, itu target 3 ya. Jelas saya kasih yang lebih biar kelihatan jalan ya. Nah, lihat ya. Saya perkecil lagi time frame-nya sehingga kelihatan lebih real Kita kelihatannya. coba Itu masih posisi profit. 1-2 jam kita akan kembali cek kembali. Kita lihat apakah itu sesuai dengan trading plan saya, sesuai target saya. Dari sebuah trading ini apakah sesuai rencana apa tidak. Jadi Sabar ya, kita sampai kita ketemu. melihat akhir daripada itu Kita seperti apa. kembali. Itu ya, sudah capai 3. Coba lihat. Teman-teman mungkin bertanya, apa sih yang akan kami dapatkan selama mengikuti workshop selama 3 hari nanti? Ini yang akan saya ajarkan untuk teman-teman kalau mau mengikuti workshop kami nanti ya. Pertama adalah saya akan mengajarkan bagaimana para profesional atau big boys melihat market price seperti tadi. Oke. Nah, bagaimana sih kita berpikir seperti konsep big boys dan melawan retailer. Jadi jangan sampai kita ini berhadapan langsung dengan mereka ya, tidak mungkin kita bisa menang ya teman-teman. Ini yang selama ini mereka big boys itu kalau melakukan trading dan mereka itu segampang memindahkan dompet kita ke dompet mereka begitu. Yang ketiga, saya akan mengajarkan cara bagaimana sih kita mengetahui bahwa sebuah harga itu sedang murah atau mahal, bukan pakai indikator. Teman-teman, kenapa kita nggak bisa memakai indikator untuk mengetahui seperti kebiasaan orang itu, oh ini sudah oversold, ini sudah overbought. Ingat, forex market bukan centralized market. Jadi dia global, tidak ada tempat yang berpusat. Sehingga kita nggak bisa mengatakan berdasarkan indikator misalnya ya, indikator yang selalu mengatakan, oh ini sudah oversold, sudah overbought. Itu tidak berlaku. Oke, karena ini bukan centralized market, forex market is a global market.
Oke. Lalu selanjutnya apa yang akan saya ajarkan? Saya akan ajarkan bagaimana cara tadi kita menentukan zona buy dan sell-nya seperti yang dipakai oleh Big Boy. Ya, seperti tadi yang saya tunjukin. Kemudian berikutnya, saya akan mengajari cara menganalisa sebuah tren yang selama ini sering jadi perdebatan. Kadang-kadang suami istri pun bisa saling debat. Suami mengatakan ini uptrend, tapi istri mengatakan downtrend. Ya. Nah, tetapi nanti saya akan ajarkan yang betul-betul secara objektif berdasarkan para profesional di dalam memahami sebuah tren. Berikutnya saya akan mengajarin cara analisa multi time frame. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan sebuah analisa yang lebih akurat dan lebih objektif. Oke, teman-teman, ini yang akan sekilas yang akan saya kasih gambaran kepada kita, dan tentu waktu di dalam workshop nanti itu akan lebih banyak materi yang tidak sempat saya sampaikan di waktu preview ini. Oke, saya tunggu Anda untuk segera bergabung dengan kami biar kita mulai sekarang kita belajar untuk mengubah paradigma kita di dalam menganalisa sebuah harga dalam dunia forex market. Oke, sampai ketemu. Salam sukses untuk Anda semua.